Oke, Mbak Nadia tuh salam, Bu. Mentor, mentor. Halo, Ini Bu Bu Mentor, Bu Mentor, Nadia. Bu Nadia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Nadia. Assalamualaikum, Bu Nadia. Oke, Ini langsung Bu Mbak saya, Utami bisa nggih, presentasi aja. Oke, nggih monggo. sambil saya hubungi juga ya Pak ya. Ya, Ini oke. saya share screen nggih Pak. Monggo, monggo. Mbak, jangan lupa direkam. Oh, udah ya, direkam ya. Nggih, sampun Bu. Sudah terlihat Ibu? Monggo. Sampun. Poin-poinnya ya. Monggo. Sudah terlihat Pak Sudah Mustafirin Bu? sangat Sudah. cepat sekali, nggih. Nggih. Nggih, saya mulai nggih. Eh, Kata-katanya kayak saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati selaku moderator Bapak Mustafirin, selaku mentor saya Ibu Nadiatus Salama, selaku penguji Ibu Raden Roro Sri Soekarni Katamwati Ningsih. Saya Utami Harjantini hari ini akan melakukan presentasi berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Program Pendampingan Akademik Kolaboratif pada Mahasiswa Tingkat Akhir untuk Percepatan Skripsi di Prodi Gizi UIN Wali Songo. Berikut materi paparannya, diawali dari latar belakang, yaitu Undang-Undang tentang ASN, Undang-Undang tentang Pelatihan Dasar CPNS, dan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang mengangkat Langsung isu ke aktual diskusi di isu, Mbak. lingkungan. Oke, Diskusi isu. baik. Oh ya, baik, Pak. Di diskusi isu atau identifikasi isu, saya menetapkan 5 isu. Yang pertama yaitu rendahnya kelulusan tepat waktu mahasiswa Prodi Gizi yang berkaitan dengan manajemen ASN, kinerja, SDM, kemudian digital kultur, dan digital skill. Lalu isu kedua adalah belum optimalnya pendampingan akademik bagi mahasiswa tingkat akhir di Prodi Gizi yang berkaitan dengan manajemen kinerja dan budaya organisasi dan digital kultur. Kemudian yang ketiga, rendahnya jumlah publikasi internasional dosen yang berkaitan dengan manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, dan digital skill, juga di digital kultur. Yang keempat adalah kurangnya minat mahasiswa Prodi Gizi UIN Wali Songo dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi, penghargaan, serta digital kultur. Isu yang kelima, rendahnya kesiapan mahasiswa Prodi Gizi dalam menjalani praktik kerja gizi yang berkaitan dengan manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, digital skill, dan digital etik. Dari 5 isu tersebut, dianalisis menggunakan metode APKL, terpilih 3 isu tertinggi, yaitu rendahnya kelulusan tepat waktu mahasiswa, belum optimalnya pendampingan akademik bagi mahasiswa tingkat akhir, dan kurangnya minat mahasiswa dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Dari 3 isu tersebut, kemudian dilakukan analisis lagi menggunakan metode USG, sehingga terpilih core isu, yaitu belum optimalnya pendampingan akademik bagi mahasiswa tingkat akhir di Prodi Gizi UIN Wali Songo. Dari core isu tersebut dilakukan penyebab akar masalahnya, yaitu menggunakan fishbone dengan metode 4M. Untuk faktor manusianya, salah satunya adalah keterbatasan waktu dosen pembimbing. Untuk faktor material, yaitu panduan skripsi masih bersifat umum dan kurang aplikatif. Faktor metode, yaitu tidak terdapat standar waktu di dalam prosedur bimbingan skripsi. Dan faktor milieu, yaitu belum ada forum belajar bagi mahasiswa tingkat akhir. Kemudian dari akar masalah tersebut, saya menggagas gagasan kegiatan utama, yaitu Langsung ke berupa kegiatannya aja, Mbak.
Satu apa, Oke, dua apa? yang pertama kegiatannya adalah perencanaan program pendampingan akademik kolaboratif dengan tahapan, koordinasi dengan mentor, menetapkan latar belakang, tujuan, metode, jadwal, kemudian menyusun modul pendampingan, menyusun flipchart panduan skripsi, dan menyusun instrumen kuesioner, observasi, dan formulir keikutsertaan. Dengan output ada dokumen rencana program, ada modul pendampingan, ada flipchart panduan skripsi, kuesioner, observasi, dan formulir keikutsertaan dan dokumentasi. Kemudian kegiatan kedua yaitu koordinasi dengan dosen pembimbing dan pimpinan prodi. Di sini kegiatannya yaitu menyampaikan draft rencana program, lalu melakukan Langsung observasi, diskusi. Mbak. 1, 2, 3, 4 langsung itu. Langsung itu aja. Langsung 1, 2, 3 nggih Pak kegiatannya. Nah, 3, Ya, observasi. ketiga observasi dan identifikasi mahasiswa tingkat akhir. Kemudian kegiatan keempat pemetaan dan penetapan peserta program. Kegiatan kelima pelaksanaan program pendampingan akademik kolaboratif. Kegiatan keenam pembuatan kelompok belajar skripsi, saling dorong, saling lulus. Dan kegiatan terakhir ketujuh evaluasi program pendampingan akademik kolaboratif. Berikut jadwal kegiatannya. Di mana perencanaan di sini di tanggal 11 Agustus sampai 15 Agustus, kemudian koordinasinya di tanggal 14 sampai 16 Agustus, observasi dan identifikasi di tanggal 18 Agustus sampai dengan 26 Agustus, untuk pemetaan dan penetapan peserta program di tanggal 23 sampai 26 Agustus. Selanjutnya ada kegiatan pelaksanaan program pendampingan itu di 27 Agustus sampai dengan 12 September, lalu pembuatan kelompok belajar saling dorong saling lulus di tanggal 2 September sampai dengan 12 September. Terakhir adalah evaluasi program di tanggal 13 September sampai 20 September. Untuk kendali dan antisipasi setiap kegiatan perencanaan, kendalanya itu kurang sinkronnya jadwal mentor untuk koordinasi dengan antisipasi menyusun jadwal koordinasi yang lebih awal. Kegiatan kedua yaitu koordinasi dengan kendala ketidaksesuaian rencana program dengan Oke, kebijakan next. akademik. Oke. Kesimpulannya, Bapak, program pendampingan akademik kolaboratif ini terdiri dari 7 kegiatan. Kemudian untuk rancangan aktualisasi ini tujuannya adalah mendukung percepatan penyelesaian studi mahasiswa tingkat akhir di Prodi Gizi. Lalu yang ketiga, selama proses penyusunan, penulis mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Oke, Ya, terima matur kasih. nuwun, Sekian Mbak paparan dari Utami, saya. Nggih. atas paparannya. Selanjutnya Bu Mentor nih. Mana Bu Mentor nih? Assalamualaikum Bu Mentor. Bu Nadiatus Salama. Assalamualaikum. Bu Nadia. Bu Bu Nadia, Nadia. apakah terdengar, Bu? Bu Nadia. Unmute-nya itu coba unmute-nya ini. Bu Nadia. Sebentar, Pak, saya hubungi, Pak. Sabar, Pak. Nah, oke, baru paham nih. Ibu, ini sudah dipanggil untuk penguatan. Nah, Assalamualaikum Bu Nadia. Ya. Assalamualaikum Bu Nadia. Ya. Ya. Wah, Bu Assalamualaikum. Nadia ini sibuknya sekali. Tadi saya lihat gambarnya baru mewakili ceramahnya pidato Pak Prabowo kelihatannya tadi gitu. Gitu ya. Oke, baik Bu, ini mohon masukan bahwa peserta dari Wali Songo Bu Utami ini sudah menyampaikan rancangan aktualisasi tadi nggih. Monggo Ibu selaku mentor mohon masukan dan tambahan-tambahan. Monggo disumanggaken. Siap, nggih. Matur nuwun Pak Mustafirin, nggih ngapunten bersamaan dengan rapat nggih Pak. Kemarin dan 2 hari yang lalu juga kami sudah diskusi dengan Bu Utami ini peserta latsar dari Wali Songo dari program studi gizi. Beliau memaparkan tentang pendampingan
untuk mahasiswa dengan sangat baik, sangat detail, termasuk tadi ya gambar fishbone tadi yang bentuknya seperti tulang ikan tadi, Pak. Em, Hanya saja mungkin beberapa mahasiswa perlu kadang ada pendekatan yang relatif beda antar satu mahasiswa dengan yang lain. Tapi overall ya secara general yang disampaikan Bu Utami itu visible untuk dilakukan sangat baik dan sangat bermanfaat untuk nanti ke depannya bagi mahasiswa. Demikian Pak Mustafirin. Oke, matur sangat padat singkat. Karena ini Bu Nadia tuh Salama mau ngisi khutbah Jumat ini ya. Beliau juga mau balik penceramah juga kok. Oke, monggo Bu Katam selaku penguji mohon kritikan, mohon masukan supaya rancangan tuh lebih bagus. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati Bu wabarakatuh. Nadia Salama selaku mentor dan Pak Mustafirin moderator dan Mbak Umi yang saat ini sedang berbahagia untuk melaksanakan rancangan aktualisasi. Berbahagia apa malah mumet, Mbak? Bahagia, Bu. Oh, bahagia. Iya. Kalau semuanya Karena dilakukan dengan bahagia itu enjoy ya, Mbak ya. iya, betul Nah, Ibu. ini Bu Cados ya. Iya, betul Pertanyaan Bu, saya, calon iya, dosen. iya. Sekarang ditempatkan di mana dulu sebelum jadi dosen? Langsung di Prodi Gizi Ibu sudah membantu di jurnal tadi Bu. Di Kalau jurnal untuk yang ya. saat ini karena Karena mahasiswanya belum masuk. oh iya. Akademik gizi ya. Karena makanya tuh saya gini, Mbak. Panjenengan proper rancangan aktualisasinya untuk pendampingan akademik, ya kan? Iya, Padahal saat ini mahasiswanya kan belum masuk. iya betul Ibu. Itu kira-kira bisa dilaksanakan nggak? Itu yang pertama. Ya, proper lagi. Rancangan Oh, aktualisasinya kira-kira bisa terlaksana atau tidak? Karena mahasiswanya itu saat ini libur. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, nanti sekali aja dijawab nggak apa-apa, Mbak. Pertanyaan yang kedua, panjenengan itu kan pendampingan untuk skripsi, nggih? Iya betul Bu. Khusus pendampingan skripsi. Kira-kira itu pendampingannya butuh berapa lama? Ya? Dan Iya. pola pendampingannya seperti apa? Seperti itu coba. Itu dulu pertanyaannya, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Monggo, Mbak. Iya. Untuk pertanyaan pertama ya Bu dapat terlaksana atau tidak. Jadi untuk jadwal akademik sendiri mahasiswa itu masuk di tanggal 25 Agustus Ibu. Nah, lalu Mm-mm. ini untuk sasarannya itu kan mahasiswa tingkat akhir ya Ibu di Mm-mm. semester 9, 11 dan 13 begitu. Nah, jadi Mm-mm. untuk itu nanti saya akan langsung menghubungi mahasiswa begitu Ibu di kegiatan saya kan tuh sebelum di tanggal 25 Agustus. Nah, apabila di situ mahasiswa bisa hadir ya saya optimalkan untuk hadir di kampus begitu Ibu. Nanti kalau misalkan belum bisa hadir berarti bimbingannya nanti terbagi ada yang secara luring dan ada yang secara daring begitu Ibu. Lalu untuk pertanyaan kedua untuk pola pendampingannya seperti apa? Nah, sebelum proses pendampingan tersebut, nanti ada pemetaan daripada problem-problem mahasiswa dan juga tahapan skripsinya itu sudah sampai mana begitu Bu. Nanti dikelompokkan. Nah, kemudian ada yang pendampingan yang intensif begitu dan ada yang pendampingannya nanti dilakukan secara berkelompok begitu Bu. Nah, untuk proses pendampingannya itu di 15 hari kerja Ibu atau sekitar 3 minggu. Nah, lalu nanti dilihat capaiannya bagaimana progres skripsi daripada mahasiswa tingkat akhir ini. Nah, kemudian juga ada pembentukan kelompok belajar begitu, Bu. Nanti pembentukan kelompok belajar tersebut, jadi selain nanti saya yang mengisi sebagai dosen, juga saya harapkan nanti ada alumni, teman-teman yang sudah lulus bisa bergabung di dalam kelompok tersebut untuk nanti ada motivasi begitu atau mengarahkan agar progres tahapan skripsinya itu bisa meningkat seperti itu, Bu. Begitu, Berarti Ibu. polanya kolaborasi dengan mahasiswa yang telah lulus ya, Mbak? Iya, betul, Bu. Heeh. Per-
Terus selanjutnya Mbak tadi disampaikan tanggal 25 Agustus. Kenapa kalau harus menunggu mahasiswa masuk, bisa nggak itu dilakukan secara online? Iya Bu, bisa untuk dilakukan secara online, bisa. Namun yang untuk pendampingan intensif begitu Bu, nah itu kan memang lebih baiknya bertatap muka secara langsung begitu. Jadi kalau Mm-mm. mahasiswa bisa hadir, yang mungkin rumahnya dekat-dekat sini atau masih stay kos di Semarang, nah itu saya harapkan untuk hadir langsung begitu Bu ke kampus bertemu dengan saya. Oke, ini saya sudah baca. Panjenengan Oke. juga menyusun modul, modul pendampingan. Kalau saya lebih mengatakan bukan modul ya, panduan teknis pendampingan, gitu nggih. Oke. Kalau saya, jadi bukan Oke. sebuah modul tapi panduan teknis untuk pendampingan. Nah, target akhir nanti kalau saya melihat panjenengan di akhir kegiatan, ya, di akhir kegiatan eh, belum menyebutkan target evaluasinya nanti itu panjenengan bagaimana sih target akhir yang akan produk jenengan terakhir itu apa berupa apa, Mbak? Berupa panduan teknis pendampingan tersebut kalau produknya ya Bu ya, dan Heeh. juga panduan skripsi Ibu kan modelnya di kami masih model e-book yang beratus halaman ya, 180 halaman. Nah itu nanti saya akan buat bentuk flip chart gitu yang mudah dibaca dan aplikatif untuk mahasiswa begitu Bu. Kalau produknya hanya e-book, berarti judulnya nggak sesuai dong, Mbak. Dan juga ini Bu, capaian mahasiswanya begitu Bu. Capaian Nah, mahasiswa tingkat karena akhirnya di begitu sini yang judulnya dievaluasi. dengan produk pendampingan. Produk pendampingan itu kan bermacam-macam, Mbak. Pendampingan pada mahasiswa tingkat akhir kan berarti panjenengan itu melihatnya nanti mahasiswa-mahasiswa yang semesternya sudah semester artinya kritis ya Mbak ya, Iya betul Bu. semester kritis ya, Iya. seperti itu. Jadi mohon nanti produk yang dihasilkan itu sesuaikan program pendampingan ini. Minimal lah nanti ada sampel hasil dari pendampingan yang sudah dilaksanakan. Tadi kan jenengan mengatakan mulainya tanggal 25 ya. Betul Bu. Ah, ah. Nah, maka nanti kalau bisa di sini jenengan ada pembuatan kelompok belajar. Saling Iya. dorong, saling lulus kan gitu. Betul Benar, Ibu. Mbak. Betul. Jenengan membentuk mahasiswa berdasarkan topik. Kira-kira pertanyaan saya lagi. Sekarang panjenengan sudah mengidentifikasi belum? Sudah mulai belum? Karena saya melihat data yang di atas itu hanya data 47% itu loh, Mbak. Iya kan, Mbak? Iya. Belum untuk identifikasi setiap mahasiswanya itu belum Ibu, tapi untuk koordinasi kepada Kaprodi itu saya sudah mulai. Sudah mulai ya. Oke. Karena saya melihat data panjenengan, sebentar tadi saya melihat 47% ditemukan bahwa 47% mahasiswa itu lulus tepat waktu. Berarti yang belum lulus tepat waktu 53 ya. Oke, lima betul. puluh Itu tiga. data dari Kaprodi Gizi, Ibu. Mm-mm. Oke. Terus saat ini panjenengan harusnya kan di tahapan itu harus tahu mahasiswa-mahasiswa eh, semester berapa saja, berapa orang itu kan harusnya di atas ini ada toh Mbak. Di Oh, langkah-langkah oke. Iya, Bu. Di ini latar kan itu belakangnya kan ya, Ibu. iya. Itu panjenengan yang observasi itu loh, mengumpulkan data mahasiswa tingkat akhir berarti kan harusnya diidentifikasi dulu ya Mbak. Iya, betul, Ibu. Yang Observasi dan semester ini identifikasi. berapa orang supaya nanti kalau nggak salah panjenengan nah ini mengelompokkan mahasiswa tentang permasalahan skripsi ya kan prioritasnya intensifnya 5 sampai 10 mahasiswa kalau nggak salah itu. Iya, Benar, betul, Mbak. Ibu. Ya, kalau Oke. bisa nanti lebih dipertegas karena program pendampingannya itu berupa apa, polanya seperti apa, kan gitu.
Kemudian identifikasinya di langkah-langkahnya ditambahkan ya Mbak nanti. Oh iya, siap Oke. Ibu. Tetap semangat Mbak Utami. Eh, Kok Oke. Mbak Utaminya halus banget sih. Ya Allah, semangat. kasih. Buatan Bu. Tetap Terima semangat Bu kasih. Nadia tuh. Oke. Alhamdulillah ada cados yang apa Cerdas, tidurnya iya kritis. cerdas, lembut. Tapi Kritis. nanti kalau ngajar jangan anu Mbak, suaranya nggak kedengeran nanti kalau terlalu lembut. Oh iya, siap Ibu. Oke, terima kasih Oke. Bu Katam selaku penguji. Malamnya hanya ketika seperti ini kok Bu. Nanti saat di kelas juga semangat kok Bu. Oh, Beda. malah makannya akeh malah jadinya malah. Oke. Harus semangat ya Mbak Utami. Nadia, Bu Iya, Nadia apa siap Bu. dekan? Napa? Saya wakil dekan, Mbak. Oh, wakil dekan. Kayak lagunya Ahmad Albar. Nadia, Nadia, itulah panggilan namanya. Kalau Gitu. Pak Dr. Cipta Pramana belum ke situ ya Bu? Sudah ngantor, sudah. Sudah ngantor nggih? Itu teman S3 Bu. Oh, di UNES, nggih? Nggih. Ya. Oke, saya kira gitu. Matur nuwun Bu Nadia atas kerjasamanya dan Mbak Utami. Oke. Saya atas nama dari BDK mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Pertiwi langsung.